Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam produktif untuk mahasiswa hebat Kota Kediri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Teman-teman yang saya hormati, sebelum melakukan serangkaian acara, mari kita ice breaking sebentar. Ini ada segelas kopi. Bagi yang suka kopi pasti minum ini setiap hari. Dan ini adalah dompet yang lagi kosong karena nggak ada isinya. Sekarang jawab jujur ya, angkat tangan kanan kalian. Siapa yang minggu ini sudah pergi ke kafe lebih dari 2 kali? Atau siapa di sini yang pernah bilang, aku ke kafe buat nugas kok, tapi ujung-ujungnya malah foto makanan, ngobrol, atau bahkan buka TikTok? Aku ada pantun yang pas nih. Jalan-jalan ke Kota Kediri, pulangnya membeli kopi, nongkrong boleh setiap hari, asal sadar prioritas diri. Jadi simpelnya, santai itu boleh kok teman-teman, tapi isi dompet jangan sampai terbantai, betul tidak? Teman-teman, saat ini kafe bukan lagi sekedar tempat minum kopi bagi banyak mahasiswa. Kafe sudah menjadi tempat belajar, meeting, mencari inspirasi, bahkan menjadi ruang healing tipis-tipis. Di Kota Kediri sendiri, kita bisa semakin melihat banyaknya kafe estetik, nyaman, dan tentunya instagramable. Bahkan kadang satu kafe belum dicoba, sudah muncul kafe baru lagi. Namun, apakah fenomena ini hanya sekedar tren biasa atau sebenarnya membentuk gaya hidup baru di kalangan mahasiswa? Karena itu, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas bagaimana menjamurnya kafe di Kediri mempengaruhi pola konsumsi, kebiasaan nongkrong, hingga gaya hidup mahasiswa saat ini. Teman-teman sekalian, fenomena meningkatnya jumlah kafe sebenarnya menunjukkan adanya perubahan pola interaksi sosial di masyarakat, khususnya di generasi muda dan mahasiswa. Dulu, mahasiswa mungkin lebih sering belajar di perpustakaan atau berkumpul di rumah teman. Namun sekarang kafe menjadi pilihan utama karena dianggap lebih nyaman, lebih fleksibel, memiliki akses internet dan suasana yang mendukung untuk belajar maupun bersosialisasi. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor penyediaan layanan, maksud saya makanan dan minuman, mengalami pertumbuhan 5-7% setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas konsumsi masyarakat di luar rumah terus meningkat. Selain itu, adanya laporan dari GoStat yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak muda mengunjungi kafe setidaknya 1-3 kali dalam seminggu. Artinya, budaya nongkrong di kafe sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Sebenarnya, fenomena ini tidak selalu buruk. Adanya dampak positif yang bisa dirasakan mahasiswa. Misalnya, kafe menjadi ruang diskusi, tempat brainstorming ide, tempat mengerjakan tugas kelompok, bahkan menjadi sarana memperluas relasi sosial. Di sisi lain, kita juga perlu melihat dampaknya yang negatif. Tanpa disadari, budaya nongkrong bisa memicu perilaku yang konsumtif. Banyaknya mahasiswa akhirnya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Selain itu, media sosial juga memperkuat fenomena ini. Semakin estetik suatu kafe, semakin besar keinginan orang untuk datang, membuat konten lalu mengunggahnya. Akhirnya, kafe bukan lagi tempat sekedar untuk makan ataupun minum kopi, tapi sebagai simbol gaya hidup. Padahal sebagai mahasiswa kita perlu kontrol diri untuk mengatur keuangan. Teman-teman, ngopi atau nongkrong sebenarnya tidak salah. Jangan sampai kafe yang awalnya menjadi tempat produktif justru menjadi tempat paling banyak menghabiskan uang dan waktu. Sering kan awalnya nugas, tapi berubah menjadi datang, foto-foto, pesan kopi, ngobrol, lalu tugasnya malah tidak selesai. Mahasiswa yang hebat adalah mahasiswa yang bisa menunjukkan perkembangan tren dengan berpikir kritis dan bijak. Kita harus memanfaatkan lingkungan secara positif dan tetap produktif. Teman-teman sekalian, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa menjamurnya kafe di Kota Kediri telah membawa perubahan besar terhadap gaya hidup mahasiswa. Kafe menjadi ruang sosial modern yang memberikan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, kafe menjadi tempat belajar, berdiskusi, membangun kreativitas. Namun di sisi lain, budaya nongkrong yang tidak terkontrol juga bisa memicu perilaku konsumtif.
Karena itu, saya harap mahasiswa di Kota Kediri dapat lebih bijak dalam menyikapi tren nongkrong yang saat ini semakin berkembang. Saya berharap kafe tidak hanya menjadi tempat mengikuti gaya hidup semata, tapi juga menjadi ruang bertukar ide, belajar membangun relasi yang positif, dan meningkatkan produktivitas. Mari kita mulai mengatur prioritas dan pengeluaran dengan baik. Mari kita ciptakan budaya nongkrong yang sehat, produktif, dan penuh manfaat. Karena nongkrong sehat, mahasiswa hebat, ciptakan lingkungan positif untuk mahasiswa yang produktif. Baik, untuk hari ini mungkin cukup pembahasan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.